Hello there. Jadi di sini kita akan membahas tentang social group work. Tapi sebelum membahas tentang social group work, kita harus tahu dulu apa itu grup. Grup adalah kelompok individu yang berkumpul dalam ruang lingkup kecil. Namun bukan berarti setiap individu yang berkumpul adalah kelompok, karena kelompok memiliki identitasnya tersendiri dan memiliki tujuan yang dicapai. Nah, lalu apa itu social group work? Social group work adalah suatu metode pelayanan kepada kelompok, di mana tujuan utamanya adalah membantu anggota kelompok memperbaiki penyesuaian sosial mereka, dan tujuan klien untuk membantu kelompok mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati secara bersama. Sebagai makhluk sosial, kita hidup berkelompok. Dalam kelompok tersebut akan terdapat pengaruh-pengaruh yang berbeda dari setiap masing-masing individu di dalamnya. Dalam adanya kelompok, pasti juga terdapat yang namanya masalah. Masalah di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, social hunger, masalah yang timbul dalam hubungan sosial, di mana masalah ini timbul akibat adanya interaksi sosial yang terdapat di dalam yang terjadi ketika kita berkelompok atau bermasyarakat. Masalah yang kedua yaitu isolasi, di mana kita menarik diri dari masyarakat. Di isolasi ini, masalah yang timbul tidak menimbulkan kekerasan atau main fisik. Selanjutnya, manfaat kelompok. Jadi apa sih manfaat kelompok itu? Manfaat kelompok itu di mana kita memiliki kebutuhan akan penerimaan. Jadi dengan adanya kelompok, kita mengharapkan kelompok tersebut menerima kita apa adanya. Kemudian kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Dalam kelompok, kita memberikan rasa cinta kita dan kita mengharapkan dicintai oleh teman-teman kelompok kita. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang. Kemudian kebutuhan untuk merasa berharga, kita dalam suatu kelompok ingin adanya rasa dihargai dan kita juga memberikan penghargaan kepada orang lain. Yang terakhir, kebutuhan akan pengalaman baru. Selanjutnya, yaitu keterampilan-keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang pekerja sosial. Yang pertama ada active listening. Di sini seorang pekerja sosial fokus untuk mendengarkan berbagai permasalahan, cerita, atau kisah yang disampaikan oleh klien dan mengesampingkan berbagai hal yang dapat mengganggu fokus kita ini. Karena di sini yaitu penting bagi klien untuk bisa merasa didengarkan dengan baik. Selanjutnya yaitu ada minimal respon. Seorang pekerja sosial mendorong klien agar mampu bersikap terbuka kepada seorang pekerja sosial sehingga mampu membangun hubungan yang baik antara peksos dan klien sehingga dapat menimbulkan hubungan yang ramah pula antar keduanya, yaitu dengan mendengarkan ceritanya dan memberikan respon yang minimal sebagai tanda bahwa kita memperhatikan dan mendengarkan apa saja yang diucapkan oleh klien. Bentuknya ini bisa berupa 1 hingga 2 kata. Yang ketiga yaitu ada paraphrasing, yaitu seorang pekerja sosial mengulangi sedikit hal-hal yang telah disampaikan oleh klien. Tujuannya agar klien merasa didengarkan dan dipahami ceritanya. Bentuknya dapat berupa 1 hingga 2 kalimat. Yang keempat ada clarification, yaitu seorang pekerja sosial mengklarifikasi apa saja yang telah disampaikan oleh klien sebagai tanda kita menangkap semua hal yang telah diungkapkan oleh klien. Yang kelima yaitu ada komunikasi nonverbal. Di sini seorang pekerja sosial menyesuaikan berbagai kondisi keadaan yang terjadi melalui komunikasi yang dilakukan secara nonverbal agar klien dapat merasa nyaman, dihargai, didengarkan, dan dipahami. Bentuknya dapat berupa postur tubuh, gerak-gerik, intonasi suara yang cepat atau lambat, gestur tubuh, gaya berbicara, dan sebagainya. Selanjutnya ada keterampilan-keterampilan lain seperti keterampilan mengobservasi dan keterampilan berempati. Keterampilan mengobservasi ini seorang pekerja sosial mampu mengobservasi dengan cepat dan cekatan berbagai hal yang perlu diobservasi. Selain itu ada keterampilan berempati di mana seorang pekerja sosial mampu menempatkan dirinya, mampu menempatkan suasana dengan orang yang dihadapinya sehingga ia mampu merasakan berbagai hal yang dihadapi oleh klien. Yang selanjutnya ada classification of group.
treatment group, dan test group. Treatment group dibagi menjadi 5, yaitu support group, educational group, grow group, therapy group, dan socialization of group. Support group membantu anggotanya mengatasi tekanan hidup dengan merevitalisasi keterampilan coping menjadi lebih efektif untuk beradaptasi dengan peristiwa kehidupan di masa depan. Selanjutnya, educational group memiliki tujuan untuk membantu anggotanya belajar tentang diri mereka sendiri dan lingkungan sosialnya. Grow group merupakan stress self-improvement yang menawarkan kesempatan anggotanya untuk mengembangkan kemampuan dan self-awareness mereka dan membuat seseorang berubah. Lalu therapy group membantu anggotanya mengubah perilaku mereka, mengatasi atau memperbaiki masalah pribadi mereka, atau merehabilitasi diri sendiri setelah trauma sosial atau kesehatan yang terjadi. Lalu yang terakhir ada socialization group, didesain untuk memfasilitasi transisi melalui tahap perkembangan bentuk satu peran atau lingkungan ke yang lain melalui peningkatan interpersonal hubungan atau keterampilan sosial. Selanjutnya yaitu what's important about group. Yang pertama yaitu universality. Universality merasa bahwa orang tersebut tidak sendirian sehingga perlu bersyukur dengan berbagai keadaan yang dimiliki. Yang kedua ada acceptance. Acceptance yaitu perasaan selalu menerima apapun keadaan atau latar belakang kelompoknya. Pentingnya mau menerima bagaimanapun keadaannya sehingga mereka merasa didengarkan, dihormati, dan dihargai. Yang ketiga ada hope atau harapan, di mana mereka mau melakukan hal lebih baik lagi seperti mau mengatasi berbagai masalah. Setelah itu mereka dapat memiliki hidup yang lebih baik lagi. Munculnya harapan setelah individu melihat dinamika orang-orang lain di mana mereka mampu bangkit dari keterpurukannya. Yang keempat yaitu altruism, di mana mereka saling bercerita, memberi nasihat, memberi motivasi sehingga membuat individu itu tersadar. Mereka memiliki harapan untuk menjadi individu yang lebih baik, menimbulkan perasaan bersyukur, dan mereka memiliki harapan, keinginan menolongnya terpenuhi, merasa berguna, merasa berharga, sehingga mampu membantu menginspirasi orang lain atau menolong orang lain. Yang kelima adalah cognitive restructuring atau pola kognitif atau pola pikiran mengalami perubahan sehingga muncul keinginan untuk mengatasi berbagai masalahnya.